Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama ekonomi sulit di tahun ini dan apakah ini akan berkelanjutan di tahun 2023 mendatang? Kami akan ulas bersama dengan tim research CNBC Indonesia yang hadir di studio. Ada Mas Putu Agus Pranswamitra. Mas Putu, selamat sore. Dan kita juga akan berbincang secara online dan secara virtual di Zoom dengan Wakil Menteri Keuangan periode 2010 hingga 2014 sekaligus juga ekonom senior Ani Ratnawati. Bu Ani, selamat sore. Selamat sore Mbak Fitria, selamat sore Mas Putu. Baik, kita akan berbincang bersama-sama terkait mengenai kemungkinan resesi. Indonesia menghadapi resesi bersama dengan negara-negara lain di tahun 2023. Tapi kita lihat situasional saat ini terlebih dahulu ya, di mana ekonomi terasa sangat sulit di 2022. Masih lanjut juga akan semakin mengkhawatirkankah di tahun 2023 begitu ya, akan seperti apa nih pemetaannya, mapnya Bu Ani? Baik, saya mulai di 2022 dulu ya Mbak ya, supaya kita tahu apa sih penyebab ekonomi dunia ini bergerak di 2023 nanti. Pertama kan memang 2022 ini karena ada demand yang tinggi. Kenaikan demand yang tinggi akibat COVID mereda sehingga orang mulai bepergian, orang mulai konsumsi, agregat demand dunia naik signifikan. Pada saat yang bersamaan, supply side-nya tidak bisa mengikuti kecepatan itu. Pertama kenapa? Karena ada supply chain disruption. Oke, itu semua orang udah tahu ya, karena kita nggak mungkin juga pasok batu bara segera, minyak segera. Kemudian ada pengaruh juga climate change, produksi pangan di India misalnya, ada perang Ukraina, Rusia yang mengakibatkan harga minyak dunia juga naik. Jadi ini implikasinya. Sehingga di banyak negara terjadi yang kita kenal dengan istilah stagflation. Stagflation itu apa sih? Kombinasi dari inflasi sama stagnasi. Stagnasi itu artinya ekonomi growth-nya minus atau resesi. Oke, ini ya sebetulnya supply side. Nih bekerjanya di supply side. Nah, yang membuat kita agak dunia ini agak repot di 2022 adalah karena inflasinya tuh hyperinflation. Oke. Jadi resesinya diikuti dengan inflasi yang tinggi sehingga mau tidak mau dunia harus melakukan kebijakan untuk mendorong inflasi turun. Pilihannya adalah pasti dari sisi demand. Apa itu? Menaikkan suku bunganya, dan itu dilakukan oleh The Fed. Untuk menaikkan suku bunganya sudah beberapa kali, yang terakhir kita kemarin ya September ini kan naik 75 bips menjadi 3% sampai 3,25%. Oke, itu 2022 ya. Nah, lantas di 2023 apa yang membuat ini menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah ketika inflasinya diturunkan dengan menaikkan suku bunganya, kan artinya sebetulnya banyak negara melakukan istilahnya soft landing. Soft landing apa? Menekan demand-nya. Menekan demand-nya. Implikasi di 2023 adalah kalau demand-nya ditertekan karena suku bunga tinggi mengalami transmisinya nanti ke investasi, kan investasi kan di sana, sehingga demand-nya diturunkan, maka yang terjadi adalah 2023 ada kemungkinan growth-nya turun. Tadi Bank Dunia sudah mengatakan ya, growth-nya koreksi. Koreksinya dua sebetulnya. Satu, dia turun, belum minus. Tapi kalau kemudian kebijakan menaikkan suku bunganya ini dilakukan masif di banyak negara dunia, bisa terjadi pertumbuhan ekonominya negatif. Itu yang kita sebut resesi. Jadi apakah resesi sudah ada di depan mata? Belum tentu juga. Tergantung bagaimana kemudian dunia mengantisipasi ini. Ya, Amerika sendiri meyakini bahwa kenaikan suku bunganya tidak akan mendorong dia kepada pertumbuhan ekonomi yang turun, malah mungkin akan membuat ekonominya naik karena pasar tenaga kerjanya relatif menunjukkan permintaan yang tetap masih ada. Kan ini sebetulnya ada yang sebut apa ya, mungkin nggak lazim begitu ya, tetapi bisa saja itu terjadi. Nah, implikasi inilah yang perlu nanti kita lihat bagaimana Indonesia meresponnya. Baik. Satu, kalau ekonomi growth-nya turun atau betul-betul terjadi resesi. Walaupun saya sebetulnya belum sampai pada apakah betul akan ada resesi seperti yang disampaikan banyak. Sehingga kalau dikatakan ekonomi dunia gelap gulita,
Rasanya belum juga ya Mbak. Mhm Mungkin mhm. saya ya, dari sisi saya, gitu Mbak Fitria, silakan. Oke, baik, Bu Ani, saya mau ke Mas Putu ya, secara riset akan seperti apa? Karena ini pun akan dihadapi mungkin ini technical recession karena Ya, angka pertumbuhannya minus. Kan kalau Bu benar. Sri Mulyani sebenarnya masih optimis di 5% sebenarnya Ya, pertumbuhan ekonomi. Indonesia akan kapasitasnya atau akan seperti apa beratnya angkanya ini resesi yang akan dihadapi dengan beberapa negara-negara yang juga mengalami tekanan yang sama, Mas Putu? ya. Kalau kita lihat dulu tekanan itu datang dari eksternal ya, di mana negara-negara barat itu diperkirakan akan mengalami resesi. Tetapi saya rasa kalau misalnya resesi itu bisa jadi salah satu skenario yang bagus. Karena ketika terjadi resesi, maka demand akan turun. Pada akhirnya inflasi akan turun. Yang menjadi masalah adalah ke depannya bagaimana apakah kebijakan kenaikan suku bunga itu benar-benar bisa menurunkan inflasi. Takutnya ketika suku bunga dinaikkan, inflasi malah lambat turunnya. Jadi itu bisa menyebabkan resesi yang berkepanjangan kayak gitu. Itu bisa menjadi masalah besar bagi Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia apakah dampaknya akan besar? Saya rasa juga cukup besar ya, karena bagaimanapun juga ketika negara-negara semacam Amerika Serikat atau China mengalami resesi, kita pasti terkena dampaknya. Tetapi untuk di dalam negeri sendiri, karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang dengan konsumsi masyarakat, itu sekitar 52% kontribusinya ke PDB, jadi itu bisa menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asalkan pemerintah dan Bank Indonesia mampu menahan inflasi tidak melonjak kayak gitu, menahan inflasi bisa masih terjaga tidak terlalu tinggi seperti yang terjadi di negara-negara barat sih.